Dan serbuk ini Wak ada dua jenis. Pertama serbuk dingin, terus yang kedua ada serbuk ganas. Nah kalau serbuk dingin ini Wak, serbuk itu tuh bisa menggerogoti tubuh target dari dalam secara perlahan-lahan. Dan biasanya target itu bisa dibikin sakit parah gitu bertahun-tahun, macam batuk-batuk nggak berhenti-berhenti gitu loh Wak. Walaupun udah dibawa berobat kemana-mana. Nanti makin lama tubuh si target ini akan jadi makin kurus, terus baru meninggal dunia. Jadi serbuk dingin itu cara kerjanya lama Wak, kayak mau nyiksa korbannya atau targetnya ini dulu gitu loh. Oke. Nah terus ada serbuk ganas. Serbuk ganas ini cara kerja lebih cepat. Biasanya target ini bakal langsung muntah darah setelah dia bakal muntah darah yang banyak kali, dan gak lama setelahnya si orang ini atau targetnya ini akan meninggal dunia. Itu perbedaannya. Nah masalahnya di sini tidak semua pewaris ilmu kaso itu punya keinginan untuk balas dendam Wak. Si pewaris ini nggak ada keinginan untuk balas dendam. Seringkali mereka ini pengen udah hidup sewajarnya aja, mereka nggak mau nyari masalah, tapi malah diwarisi ilmu kaso. Kalau udah kayak gitu, biasanya mereka ini terpaksa menargetkan orang yang lagi sakit untuk dijadiin korban selanjutnya. Kenapa orang sakit yang jadi target mereka? Soalnya tubuh si orang sakit ini udah lemah, mudah jadi inang. Dan kalau sampai si orang ini meninggal dunia, kematiannya itu akan dianggap sesuatu yang wajar aja karena dia lagi sakit ya kan. Sehingga si pelaku ilmu kaso ini nggak perlu dicurigai atau nggak bisa dicurigai sama warga. Tapi kenapa harus dibuang ke orang lain yang nggak ada masalah sama dia, sama si pewaris ini? Kenapa nggak ditolak aja? Kenapa nggak dibuang aja? Nggak bisa Wak, nggak bisa. Kata si Bu Wawa ini, kalau pemilik atau pewaris ilmu kaso ini tidak membuang itu ilmunya atau si racun atau si serbuknya ini, mereka sendiri nanti yang bakal kena sial. Entah panen mereka bisa gagal, anak mereka bisa sakit, hidupnya susah. Pokoknya mereka